Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo kembali tidak hadir dalam sidang mediasi gugatan ijazah palsu. Pihak Jokowi menegaskan ingin melanjutkan proses ke persidangan agar penggugat bisa membuktikan dalilnya. Kuasa hukum Jokowi bilang mereka tidak akan memenuhi permintaan penggugat menunjukkan ijazah Jokowi. Meski demikian, mediasi akan dilanjutkan minggu depan tanpa kehadiran pihak tergugat satu alias Jokowi dan akan menjadi mediasi akhir. Sudah sampaikan kepada mediator, bukan semata-mata kehendak kami, tapi oleh mediator memang memberikan suatu pemahaman khususnya tugas satu oleh karena sudah menyatakan deadlock dengan pihak penggugat, maka tidak perlu lagi hadir dalam forum mediasi. Dengan sendirinya kedua belah pihak. Jadi apa yang dituntut oleh pihak penggugat, apabila tergugat satu tidak memenuhi, dengan sendirinya kan deadlock. Kalau mediator dalam hal ini sebatas memfasilitasi. Rektor Universitas Gadjah Mada beserta 7 orang lainnya digugat ke Pengadilan Negeri Sleman. Mereka diminta membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Juru bicara Pengadilan Negeri Sleman membenarkan gugatan yang dilayangkan Komardin, warga Makassar terhadap rektor dan pimpinan UGM serta dosen pembimbing akademik Jokowi, Kasmujo, terkait dengan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Sidang perdana akan digelar pada 22 Mei mendatang. Insinyur Hak Komardin ya, SHMM sebagai penggugat. Alamatnya ini di Jalan Todopuli 5 nomor 27 Makassar ya. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya, RI. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut. Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution. Apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Menurut Komardin, gugatannya terhadap pimpinan UGM serta dosen pembimbing Jokowi karena UGM dinilai membiarkan polemik ijazah Jokowi terus berlangsung. Ia pun mengusulkan perlunya tim khusus untuk menguji keaslian ijazah Jokowi saat ini. Ini semakin hari semakin panas, semakin hari. Nah, ini tentu berpengaruh kepada pendidikan kita, skripsinya, kemudian daftar nama waktu Sipen Maru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang pendukung kalau bisa dihadirkan. Dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh satu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak curiga-mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu. Supaya ini bisa tidak lagi curiga-mencurigai. Sementara pihak UGM menyatakan siap menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Sleman. Pihak UGM telah menyiapkan sejumlah langkah termasuk mengumpulkan barang bukti untuk dihadirkan nanti di persidangan. Tentu sikap UGM adalah tentu mengkonfirmasi ya. Insya Allah nih kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya, terkait dengan status keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kami, universitas kami gitu. Dan seperti yang sudah juga disampaikan oleh pimpinan posisi kami sama ya, kaitan dengan data pribadi. Tentu ini yang berhak kemudian meminta adalah tentu orang pribadinya ataupun kemudian adalah dari kejaksaan penegakan hukum atau saya kira juga dalam konteks di pengadilan Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari Selasa kemarin menemui dosen pembimbing akademiknya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Kasmujo. Kasmujo merupakan salah satu nama yang digugat pengacara asal Makassar terkait kasus ijazah Jokowi. Jokowi saudara kemarin menemui Kasmujo di kediamannya di Yogyakarta. Jokowi kemudian berbincang dengan Kasmujo yang didampingi istrinya. Jokowi mengaku menawarkan bantuan hukum pada bekas dosennya tersebut. Dosen Jokowi termasuk pihak yang digugat oleh pengacara asal Makassar terkait kasus ijazah Jokowi.
Sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Dosen pembimbing Jokowi semasa kuliah di UGM Kasmujo mengaku pertemuan kemarin adalah kali pertama sejak Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tak lagi menjadi mahasiswanya. Dalam pertemuan sekitar 45 menit, keduanya lebih banyak mengenang masa lalu saat masih menjadi dosen dan mahasiswa. Sementara soal kasus ijazah Jokowi, Kasmujo meminta untuk menanyakan ke UGM. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun, saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilang saya itu dosennya, saya gurunya. Ya waktu sekolah saya masih waktu dia tahun 80 masuk lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru 3C. Itu misalnya ngurusi. Selain di Solo dan Jogja, kasus ijazah Jokowi juga bergulir di Jakarta karena Jokowi melaporkan pihak yang menuding ijazahnya palsu ke Polda Metro Jaya. Hari ini polisi memeriksa salah satu saksi terkait pelaporan ijazah palsu Jokowi. Saksi yang dipanggil adalah podcaster Michael Sinaga. Michael menjelaskan dirinya ditanya penyidik mengenai isi siniarnya yang pernah membahas ijazah Jokowi. Michael pun mengaku pernah mengundang beberapa narasumber pada siniarnya atau pada podcastnya. Salah satunya adalah Roy Suryo untuk memberi ruang penjelasan soal keaslian ijazah Jokowi. Ini saudara merupakan panggilan kedua bagi Michael. Sebelumnya di pemanggilan pertama dirinya tidak bisa hadir. Saya sebagai jurnalis, sebagai wartawan yang beberapa kali mengundang ahli-ahli tersebut. Dan apabila memang ahli-ahli tersebut yang mau ditanyakan ya silakan diundang gitu loh. Jadi kalau saya sifatnya sekarang dalam mengklarifikasi mengapa saya mengundang mungkin, nah itu mungkin bisa saya katakan saya mengklarifikasi. Tetapi kalau masuk ke dalam analisa-analisa yang mereka lakukan justru saya tidak punya keahlian di situ. Saya tidak punya kemampuan lah untuk menganalisa seperti mereka. 30 April lalu, Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. 5 orang tersebut dilaporkan karena menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu. Di antara 5 orang yang dilaporkan terdapat nama Roy Suryo. Saat ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa beberapa saksi terkait dengan kasus yang terjadi. Lalu bagaimana kelanjutan dari proses hukum kasus ijazah Jokowi baik di Solo dan juga Jakarta? Kita update sore hari ini bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah, dan ada Niko Anggriawan di Polda Metro Jaya. Kita ke Solo terlebih dahulu. Widi, ini untuk hari ini kan proses mediasi ternyata juga belum menemukan kesepakatan. Jadi masih ada proses selanjutnya atau langsung lanjut nih ke persidangan? Ya, Audrey dan saudara, memang tadi siang dilanjutkan proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta dan seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi, memang minggu lalu mereka sudah memohon untuk mediasi ini buntu atau deadlock sehingga bisa lanjut ke persidangan. Tapi tadi mediasi masih dilakukan dengan terpisah. Artinya yang pertama mediator memanggil penggugat dan tergugat 2, 3, 4 atau SMA Negeri 6, KPU Surakarta dan juga pihak UGM. Kemudian baru terakhir setelah bertemu dengan 3 tergugat, barulah mempertemukan antara penggugat dengan tergugat 1, dalam hal ini Joko Widodo yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan besok minggu depan masih akan dilakukan 1 kali lagi mediasi untuk menyampaikan kesimpulan dari mediasi yang sudah dilakukan.
tapi tanpa dihadiri oleh pihak tergugat satu atau Joko Widodo, karena memang mereka sudah memohon agar mediasi ini dinyatakan buntu atau deadlock. Jadi masih ada 1 kali lagi mediasi sebelum nantinya akan dilanjutkan dalam persidangan. Begitu, Audrey. Ya, kalau masih ada 1 lagi lanjutan untuk mediasi, apa respon dari pihak kuasa hukum Jokowi, Widi? Ya, tadi kami juga menanyakan apakah nanti pada saat mediasi terakhir mereka akan hadir, mengingat ini adalah penyampaian hasil atau penyampaian kesimpulan dari mediasi yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Karena mediasi di sini dibatasi maksimal 30 hari. Mereka menyatakan bahwa pihak tergugat satu dalam hal ini Jokowi ataupun kuasa hukumnya tidak akan datang karena memang sudah menyatakan deadlock. Mereka ingin segera dilanjutkan ke persidangan karena mereka ingin agar tergugat untuk membuktikan dalilnya, membuktikan bahwa ijazah ini palsu seperti yang dituduhkan oleh para penggugat. Jadi mereka akan menunggu pada saat mediasi terakhir hingga nantinya akan datang kembali pada saat persidangan lanjutan dari gugatan ijazah palsu ini. Audrey. Ya, sebelum lanjut ke persidangan masih ada 1 kali lagi mediasi terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi atau terkait dengan ijazah Jokowi yang saat ini berlangsung di Solo. Sementara itu tidak hanya di Solo sebenarnya, tetapi juga terkait dengan tudingan ijazah palsu juga berlangsung di Polda Metro Jaya. Salah satunya hari ini pihak penyidik melakukan pertemuan begitu ya untuk meminta keterangan dari salah satu saksi, yakni adalah podcaster Michael Sinaga. Kita akan tanya kepada Niko Anggriawan. Niko, sampai dengan sore hari ini sudahkah diketahui apa sebenarnya hasil pemeriksaan kepada podcaster Michael Sinaga ini? Ya, Audrey, sudah 5 jam lebih Michael Sinaga ini diperiksa oleh polisi di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Michael datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terhadap konten undangan terhadap Roy Suryo dan juga beberapa tokoh lain yang diperlukan untuk membahas terkait dengan dugaan ijazah palsu milik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dan hingga saat ini Michael diperiksa sebagai saksi. Dan hingga saat ini juga belum ada keterangan baik itu dari Michael Sinaga maupun dari polisi terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya sebagai saksi hingga saat ini. Sementara kalau misalnya tadi sebelum memasuki gedung Direskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan juga pemberian klarifikasi dirinya kepada polisi, Michael menyatakan kepada wartawan bahwa pihaknya ini mengundang Roy Suryo dalam kontennya ini terkait dengan pembahasan dalam dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Dan dalam pernyataannya tadi, Michael juga menyatakan bahwa dia sengaja mengundang Roy Suryo dan juga Raymond Sianipar ini karena mereka berdua ini ahli di bidangnya dalam menganalisa sesuatu digital seperti itu ya. Dan hingga saat ini juga berdasarkan keterangan dari Michael Sinaga juga dia sempat kaget karena tiba-tiba dipanggil oleh polisi untuk memberikan klarifikasi. Dan sementara itu dari pihak Jokowi juga telah memberikan 24 barang bukti berupa foto dan juga video atas tudingan ijazah palsu kepada dirinya. Dan hingga saat ini juga 5 orang juga telah dilaporkan, termasuk ada Roy Suryo, lalu ada ahli digital forensik Raymond Sianipar, lalu ada tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadilah, dan ada Dr. Tifauzia Tiasuma. Sementara kalau misalnya apabila nantinya penyidik memerlukan ijazah asli dari Jokowi untuk keperluan penyelidikan, tentunya nanti dari pihak Jokowi akan langsung memberikan ijazah asli, baik itu dari SD, SMP, SMA hingga universitas kepada polisi untuk didalami lebih lanjut oleh polisi. Audrey. Saksi Michael Sinaga masih diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih laporannya dari Polda Metro Jaya, Niko Anggriawan. Sebelumnya ada Widi Nugroho melaporkan dari Solo, Jawa Tengah terkait dengan tuduhan ijazah Jokowi.